Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nafisa Salsabila, program studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora semester 3. Di sini saya mendapatkan tugas yaitu mempresentasikan arkeologi hingga apa itu ekskavasi. Di sini saya akan menjelaskan bahwasannya apa itu definisi dari arkeologi sendiri. Definisi arkeologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu archeologi, yaitu archeo yang arti kuno, dan logos artinya ilmu. Jadi, arkeologi adalah salah satu disiplin ilmu sosial yang menggunakan metode dan teknik khusus, bertujuan untuk menjelaskan proses budaya melalui materi yang ditinggalkan oleh manusia sebagai sumber informasi. Itu menurut kutipan dari Daniel 1976. Nah, itulah definisi dari arkeologi sendiri. Selanjutnya, apa sih tujuan dari penelitian arkeologi ini? Jadi, tujuan penelitian arkeologi menurut Binford 1972 adalah yang pertama, mengkonstruksi sejarah kebudayaan. Yang kedua, merekonstruksi tingkah laku. Yang ketiga, menggambarkan proses perubahan budaya. Selanjutnya, ada dua paradigma tujuan dari arkeologi itu sendiri. Yang pertama, adanya sejarah budaya. Yang kedua, proses perubahan budaya. Itulah tujuan arkeologi. Selanjutnya, apa sih arkeologi kritikal? Arkeologi prosesual kognitif, dan apa itu kontekstual interpretif? Jadi, arkeologi kritikal adalah tingkatan arkeologi senantiasa mengandung bias dan tidak mungkin dapat dijelaskan secara objektif karena tergantung sekali kepada siapa, mengapa, dan untuk apa dijelaskan. Itulah arkeologi kritikal. Selanjutnya, arkeologi prosesual kognitif. Yang nomor 2, yaitu bahwasannya kognisi yang ada pada diri manusia amat berperan dalam proses perubahan budaya. Yang terakhir yaitu arkeologi kontekstual interpretif, yaitu bahwa tingkatan arkeologi hanya memiliki arti apabila dilihat dari konteksnya. Selanjutnya, apa itu data arkeologi? Jadi, data arkeologi merupakan cerminan tingkah laku manusia lampau yang telah bias. Mengutip dari Schiffer 1976 ayat 11 sampai 12. Dan selanjutnya, bagaimana hakikat kerja arkeologi? Jadi, menurut Tanur Dirjo 2004 bahwasannya bagaimana pekerjaan arkeologi sebenarnya sama dengan pemulung, berangkat dari kerangka pikiran dari M.B. Schiffer 1976 yang barusan, bahwasannya tentang proses transformasi budaya terdapat dua konteks utama yang dapat menjelaskan kebenaran sumber daya budaya, yaitu konteks sistem dan konteks arkeologi. Nah, konteks sistem adalah lingkungan budaya yang saling berlangsung dan sumber budaya yang saling berpengaruh dalam masyarakat. Selanjutnya, konteks arkeologi, lingkungan tempat sumber daya budaya baik yang berbentuk dan tidak berbentuk dan sudah tidak digunakan lagi. Itulah dua konteks utama yang dapat menjelaskan keberadaan sumber daya budaya. Selanjutnya, bagaimana perkembangan kelembagaan arkeologi? Yang pertama, dahulu kala awalnya lahir dari para sejarawan filologi Belanda. Nah, saat itulah yang mengacu pada kajian sejarah. Metode yang dikembangkan pada waktu itu masih bersifat eksploratif dan deskriptif. Sejalan dengan paradigma arkeologi untuk menyusut sejarah budaya manusia dan mencoba merekonstruksi pola-pola kehidupan masa lalu. Teori dari difusi ini, migrasi atau koloniasi, masih menjadi tema utama dalam menjelaskan perkembangan budaya Indonesia saat ini. Yang kedua, dibentuknya lembaga kebudayaan, yang contohnya Batavians Genootschap van Kunst on Waterschepen. Itulah yang dibentukkan lembaga kebudayaan. Selanjutnya, terbentuknya Oude Koningin Dienst atau OD. OD inilah lembaga pemerintah pada masa kolonial yang bergerak di bidang arkeologi, yang didirikan pada tahun 1913, yang banyak memuat survei dan pemugaran atas bangunan perbakaran berupakan candi. Selanjutnya, kegiatan arkeologi dipusatkan sebenarnya pada 3 aspek, yaitu yang pertama, pencarian data.
Selanjutnya ada penelitian. Yang ketiga ada perlindungan terhadap artefak. Selanjutnya, pada tahun 1953 terbentuknya tahun 1953 terbentuknya Dinas Purbakala. Lah, disinilah sudah mulai ditangani oleh para ahli-ahli kita sendiri, seperti secara formal, dan institusi arkeologi berganti menjadi Dinas Purbakala. Masa itu timbullah masalah baru, yakni tidak memadainya kader arkeolog, tidak memadainya sarana dan prasarana. Itulah muncul dari tahun 1953. Selanjutnya, yaitu yang nomor 5. Tahun 1960-an ada usaha untuk menciptakan disiplin arkeologi menjadi benar-benar ilmiah. Jadi di saat inilah arkeologi sudah menjadi ilmiah, ilmu yang sudah masuk kepada dalam ruang lingkup ilmiah. Selanjutnya, perkembangan keilmuan arkeologi. Yang pertama, tahun 1980-an mulai menghasilkan hubungan tindakan manusia dengan hubungan bendawi. Yang nomor 2, mulai disentuh masalah tafonomi. Tafonomi sendiri adalah studi tentang penguburan, pembusukan, dan pengawetan setelah suatu organisme mati dan akhirnya menjadi fosil. Itulah yang dimaksud dengan tafonomi. Selanjutnya, muncullah studi kasus dalam perkembangan arkeologi seperti perdagangan, permukiman, etnografi, etnoikogeologi, dan kontekstual, keuangan, serta paleodemografi dan penentuan ras. Selanjutnya, yang nomor 4. Perkembangan penelitian arkeologi Indonesia sudah menggunakan atau diterapkan teori-teori tentang budaya. Itulah dari perkembangan keilmuan arkeologi di Indonesia, yaitu ada 4. Selanjutnya, terdapat 3 tingkat penelitian arkeologi. Yang pertama, tingkat observasional, deskriptif, dan eksplanatif. Observasional adalah meliputi kegiatan pengumpulan data, baik melalui penelusuran informasi, keputusan, maupun pengamatan lapangan melalui metode dan teknik penjajangan. Selanjutnya, tingkat deskriptif mencakup pengolahan data, baik menggunakan metode dan teknik analisis dan destruktif. Selanjutnya, eksplanatif mencakup kegiatan penafsiran atas data sintesis dan data yang telah digarap di kedua tingkat penelitian terdahulu, dan selanjutnya dapat diintegrasikan dengan data yang diperoleh melalui metode analisa historis atau persamaan histori. Jadi, tingkatan arkeologi juga dapat terwujud, yaitu yang pertama adanya sebuah artefak, fitur, ekofak, dan situs. Artefak adalah benda alam yang diubah oleh tangan manusia, baik sebagian maupun seluruhnya. Yang kedua, fitur, artefak yang tidak dapat diangkat dari tempat kedudukannya atau yang biasa disebut matrik atau tanpa merusak. Selanjutnya, ekofak. Ekofak adalah benda alam yang diduga telah dimanfaatkan oleh manusia. Yang terakhir yaitu situs. Situs adalah tempat ditemukannya artefak, fitur, dan ekofak yang dapat dianggap pula sebagai bentuk tingkatan arkeologi. Selanjutnya, analisis terhadap temuan arkeologi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu analisis terhadap satuan-satuan benda arkeologi secara individual atau yang disebut analisis spesifik atau specific analysis. Selanjutnya, analisis terhadap suatu himpunan temuan yang memperhatikan hubungan antara artefak dengan artefak, hubungan artefak dengan fitur, dan artefak dengan sumber daya lingkungan yang disebut sebagai analisis konteks atau contextual analysis. Selanjutnya, ada 3 macam atribut, yaitu atribut bentuk dan ukuran, ada atribut teknologis, dan ada juga atribut gaya. Atribut bentuk dan ukuran dari temuan benda arkeologi. Contohnya nih, ada bentuk tanah dan ukuran bangunan. Yang kedua, atribut teknologis. Contohnya, terkait teknik mengait batu-batu candi. Itu adalah contoh dari atribut teknologis. Selanjutnya, atribut gaya. Adanya sebuah tekstur, warna, dan ragam hias. Selanjutnya,
Saya akan memberitahu bahwasanya terdapat tokoh-tokoh arkeologi Indonesia yang sangat terkenal antara lain, yaitu ada R. Sukarno yang mengepalai pemugaran Candi Borobudur. Selanjutnya ada R.P. Swejono yang merupakan pendiri dan ketua Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia pertama dan mantan kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Selanjutnya, yaitu tahap penelitian dalam arkeologi. Yang pertama, tahap pengumpulan data. Di sana kita tahu bahwasanya ada teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama ada penjajagan, selanjutnya ada survei, dan yang terakhir ada ekskavasi. Selanjutnya, hasil dari pengumpulan data itu berupa artefak, ekofak, dan fitur. Itu adalah tahap penelitian yang pertama, yaitu pengumpulan data. Selanjutnya yang kedua adalah pengolahan data lapangan. Yang ketiga, tahap analisis dan rekonstruksi kebudayaan. Yang keempat, tahap pelaporan dan publikasi. Di sini masuk publikasi menggunakan 4 cara, yaitu publikasi, bisa pameran, bisa visual, bisa cybermedia. Selanjutnya saya akan membahas apa itu ekskavasi. Ekskavasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui penggalian tanah yang dilakukan secara sistematik untuk menemukan suatu atau himpunan tingkatan arkeologi dalam situasi in situ. Sebelum ekskavasi dimulai, kita harusnya melakukan metode, yaitu yang pertama, membuat peta wilayah yang akan kita teliti terlebih dahulu. Yang kedua, membuat peta situs yang akan diteliti atau digali. Dan yang terakhir, yaitu menetapkan keletakan kotak yang akan digali. Jadi, kita dapat jelas mana yang mau digali dan unsur apa yang ada di dalamnya. Selanjutnya, jenis ekskavasi. Dari tujuan ekskavasi terdapat ekskavasi percobaan. Ada yang hanya coba-coba, ada yang penyelamatan karena ingin ada situs yang ingin diselamatkan dalam tanah itu. Atau ekskavasi penelitian, atau didasarkan dengan penelitian, atau ekskavasi latihan. Contohnya seperti mahasiswa yang bisa ekskavasi di tempat manapun itu, di lahan apapun itu. Itu adalah ekskavasi latihan. Selanjutnya, dari luas liputannya terdapat ekskavasi yang total dan terdapat ekskavasi pilihan. Selanjutnya, ekskavasi. Ekskavasi terdapat dua macam, yaitu ekskavasi darat dan ekskavasi bawah air. Data arkeologi merupakan samaan data, yaitu adanya data semesta atau universal. Yang kedua, satuan cuplikan atau sampling unit. Yang ketiga ada populasi. Yang keempat ada khasanah atau data pon. Di sini saya menggunakan kalender sebagai alat peraga saya. Jadi saya langsung lanjutkan saja di yang terakhir. Adanya data kepustakaan dan data lapangan. Dari dua data ini, yaitu data kepustakaan dan data lapangan, yaitu kita tahu bahwasanya pengumpulan data dapat dikategorikan dalam dua lingkup ini, yaitu data kepustakaan dan data lapangan. Terima kasih. Mungkin inilah penjelasan dari saya dari apa itu arkeologi hingga ekskavasi itu apa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.